Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal bangunan fisik dan estetika, tapi soal bagaimana ruang domestik rumah bisa menjadi manifestasi iman dalam balutan desain kontemporer. Mari kita mulai. Selamat datang di era di mana rumah bukan sekadar peneduh, tapi benteng nilai dan adab. Kita bicara tentang arsitektur ruang tamu Islami kontemporer. Sebagai arsitek dan perencana, kita sering terjebak pada tren, namun lupa pada esensi ruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalimat ini adalah core dari desain kita. Keindahan dalam Islam bukan berarti kemewahan yang kosong, melainkan harmoni antara fungsi duniawi dan orientasi ukhrawi. Mari kita bedah bagaimana merancang ruang yang berkarakter syariah di tengah gempuran modernitas. Nah, sebelum kita bicara teknis, kita harus paham dulu fondasi filosofisnya. Selanjutnya mari kita bergeser ke 3 pilar utamanya pembahasan ini. Ada 3 pilar yang harus kita pegang. Pertama, hifz al-ird. Hal ini bukan soal menutup diri, tapi soal manajemen privasi agar area keluarga tetap terjaga. Kedua, ikram al-doif atau memuliakan tamu. Ruang tamu harus nyaman dan terbuka, tapi tetap melindungi aurat domestik penghuninya. Terakhir, i'tidal atau keseimbangan. Kita hindari israf atau berlebihan. Ingat Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kita diciptakan untuk saling mengenal. Maka, desain ruang tamu adalah instrumen untuk memfasilitasi silaturahmi yang bermartabat tersebut. Filosofi sudah mantap, sekarang bagaimana menerjemahkannya ke dalam denah? Selanjutnya, ayo lihat strategi The Threshold. Rekan-rekan, pintu masuk adalah wajah pertama rumah. Perhatikan skema ini, hindari straight line entrance, atau pandangan langsung, yang membuat tamu langsung melihat ke dalam. Kita gunakan bend entrance atau akses berbelok. Kenapa? Ini adalah sistem transisi. Penggunaan foyer atau lorong berbelok memberi jeda bagi tamu untuk meminta izin. Ini sesuai dengan adab dalam Quran Surat An-Nur ayat 27, yang melarang kita masuk sebelum meminta izin dan memberi salam. Arsitektur di sini bertindak sebagai perangkat moral. Selanjutnya, setelah melewati ambang batas, di mana tamu harus duduk, mari kita atur arah pandangnya. Di sini kita bicara geometri adab. Kursi tamu harus memiliki orientasi netral. Hadapkan mereka ke taman dalam atau dinding estetis, bukan ke koridor arah kamar atau dapur. Jarak antar kursi juga harus proporsional untuk sirkulasi yang luas. Kita juga siapkan fleksibilitas dengan partisi portabel jika ada tamu yang bukan mahram agar interaksi tetap sopan. Ingat perintah menahan pandangan dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Desain kita harus membantu tamu menjalankan perintah tersebut. Selanjutnya, bicara soal kenyamanan duduk, tentu tak lepas dari pilihan furnitur. Simak perbandingan material berikut. Mari jujur pada material. Tabel ini menunjukkan perbedaan antara israf dan i'tidal. Jangan pilih furnitur hanya untuk pamer kekayaan atau ria. Pilihlah kayu mat, batu alam, atau linen yang tahan lama dan fungsional. Meja layanan pun harus ringan dan siap untuk menjamu tamu dengan sigap, tanpa clutter yang tak perlu. Allah Ta'ala menegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Minimalisme Islami adalah tentang kejujuran material. Furnitur sudah minimalis. Selanjutnya, bagaimana dengan pencahayaan dan kulit bangunan kita? Fasad adalah kulit bangunan yang berinteraksi dengan publik. Kita mengadopsi filosofi masyrobiyah, yang artinya kita melihat tanpa terlihat. Kita gunakan secondary skin seperti kisi-kisi kayu atau logam perforated. Tujuannya? Cahaya alami masuk, tapi privasi, atau aurat domestik, terjaga dari mata jalanan. Untuk pencahayaan malam, gunakan ambient light yang lembut, bukan yang teatrikal dan menyilaukan. Ini selaras dengan pesan menjaga pandangan dan perhiasan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Cahaya sudah syahdu. Selanjutnya, mari kita turun ke elemen dasar lainnya, yaitu lantai. Lantai bukan sekadar alas, tapi media tohara spasial. Gunakan permukaan yang tidak licin dan mudah disucikan dari najis. Untuk karpet, seperti apa? Maka pilih yang efisien, tidak terlalu tebal agar tidak menjadi sarang debu, namun tetap nyaman untuk lesehan. Dan yang paling penting, yaitu integrasikan tempat sholat. Area ini harus suci, mengarah ke kiblat, dan berada di luar jalur sirkulasi utama tamu. Sebagaimana hadis,
Kebersihan itu sebagian dari iman. Ruang kita harus memfasilitasi kesucian itu. Bersih lantainya, harus bersih juga dindingnya dari gangguan visual. Selanjutnya, mari kita bahas estetika dinding. Hati-hati dengan fitnah visual pada dekorasi dinding. Islam menyarankan dekorasi yang memicu zikir, seperti kaligrafi atau pola geometri yang merepresentasikan keteraturan kosmik. Sebaliknya, hindari pajangan figuratif atau patung makhluk bernyawa yang mendominasi ruang, karena malaikat rahmat enggan masuk ke rumah tersebut. TV pun jangan dijadikan altar pusat perhatian, posisikan secara diskret di balik panel geser. Dinding harus menciptakan rasa aman dan tenang. Estetika sudah, sekarang kita sentuh sisi indrawi yang sering terlupakan, yaitu aroma dan suara. Arsitektur itu multidimensi. Musuh utama adab adalah clutter atau barang berserakan, maka gunakanlah hidden storage. Perhatikan juga privasi akustik. Gunakan panel penyerap suara agar obrolan tamu tidak terdengar sampai ke ruang dalam keluarga. Jangan lupa privasi olfaktori atau aroma. Pastikan ventilasi silang berjalan baik dan gunakan wewangian natural seperti buhur sebagai bentuk pemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa yang beriman pada Allah Ta'ala, hendaknya memuliakan tamunya. Setelah melihat elemen-elemen tadi, selanjutnya, mari kita satukan semuanya dalam sebuah master plan ideal. Mari kita rekap dalam satu kesatuan desain. Di sini ada 5 poin utama yaitu, pertama, band entrance sebagai pemutus pandangan. Kedua, mashrubia window untuk cahaya dan privasi. Ketiga, sitting zonation dengan arah pandang netral. Keempat, kaligrafi wall dan hidden storage untuk estetika bersih. Kelima, prayer corner yang terintegrasi. Syariah bukanlah daftar larangan, melainkan metodologi untuk menciptakan ruang yang bermartabat, fungsional, dan menenangkan. Desain ini menghindarkan kita dari boros, sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 26. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan bagaimana sebuah ruang bisa menjadi ladang amal bagi kita. Rekan-rekan sekalian, ruang tamu Islami tidak ditentukan oleh seberapa banyak ornamen Timur Tengah yang Anda tempelkan. Ia ditentukan oleh kemampuannya memuliakan manusia dan menjaga syariat. Mari kita audit kembali ruang-ruang yang kita rancang atau huni. Ubahlah menjadi zona transisi yang beradab, bersih, dan indah. Jadikan rumah Anda sebagai madrasah pertama bagi adab, tempat di mana malaikat rahmat senang untuk hadir. Allah Ta'ala menjadikan rumah kita sebagai tempat tinggal yang sakinah, Quran Surat An-Nahl ayat 80. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Silahkan untuk di-share, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.